bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Marsha Lansari. Saya dari program studi bioteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul bab Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Adapun poin yang akan saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Siti Syarifah Wafika Warda SHMH. So, are you guys ready? Simak terus video ini ya. Oke, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Kalian tahu nggak sih apa itu genetivus objektivus dan genetivus subjektivus? Jujur, saya sendiri nggak tahu sih. Tapi yang dari saya yang baca, istilah Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus dapat ditelusuri dari pendapat Darji Dharma Diharjo yang mengatakan Pancasila bisa sebagai genetivus objektivus maupun genetivus subjektivus. Menurutnya, menempatkan Pancasila sebagai subjek yang memberi penilaian terhadap segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, sebagai genetivus subjektivus berarti mengonsepsi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila dalam arti praktis dipandang sebagai produk dan pandangan hidup. Adapun di sisi lain, Pancasila merupakan genetivus subjektivus, berarti Pancasila berkedudukan sebagai objek yang dapat dikaji secara ilmiah dengan menggunakan kerangka berpikir teoritis barat. Nah, Kante Wibisono menyatakan bahwa bidang filsafat Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yakni filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Yang pertama ada sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan objek material dan dalam telaah filsafatik. Yang kedua, sebagai genetivus subjektivus, Pancasila dijadikan objek yang mengkaji dan menguji berbagai aliran filsafat yang lain. Seperti Pancasila dijadikan pisau analis, pangkal dan sudut pandang untuk mencari jawaban atas masalah-masalah fundamental seperti masalah manusia dengan Tuhan, dengan alam maupun dengan dirinya sendiri. Berdasarkan pada uraian-uraian yang sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa simpulan perihal Pancasila dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan, bahwa Pancasila dapat memberikan dasar-dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan di Indonesia. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis, berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti. Merujuk pada pendapat Si Suprapto, dasar ontologis Pancasila adalah pengetahuan rasional yang realistis, yaitu pengertian yang ideal, bersifat abstrak, umum, universal. Dalam ontologis Pancasila dapat menjadi sumber bahan dan nilai untuk menentukan dasar epistemologis dan aksiologis, pengetahuan ilmiah tentang bidang-bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, come on. Macam tak betul je budak ni. Nah, yang pertama ada dasar epistemologis Pancasila yang merupakan kesinambungan dengan dasar ontologis Pancasila adalah pengertian Pancasila yang substansial, yaitu pengetahuan rasional yang realistis. Dasar epistemologis Pancasila yaitu pengetahuan substansial yang rasional realistis tersebut akan mampu menjadi dasar untuk menghindarkan diri dari jenis-jenis pengetahuan ilmiah tentang bidang-bidang kehidupan yang empiris dan pragmatis. Dengan teori-teori ilmiah, bidang-bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ilmu hukum, politik, dan sosial budaya. Yang kedua ada dasar aksiologis Pancasila berguna. Nah, yang kedua ada dasar aksiologis Pancasila.
berguna untuk menghindarkan diri dari pengetahuan ilmiah tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang cenderung menganggap bahwa pengetahuan semata-mata berdasarkan pengalaman serta ilmu yang pasti dan pragmatis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dibarengi dengan dasar-dasar nilai moral Pancasila yang kuat justru akan menjadikan aspek penghancur bangsa, terutama dari segi moralitas dan mentalitas. Tanpa kita sadari, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepatnya, kita mulai melupakan akan apa tujuan dari yang kita lakukan saat ini. Padahal hal ini tercantum jelas dalam ideologi Pancasila. Secara ideologi Pancasila bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah secara beradab dan sebagaimana tercantum dalam sila kedua yang berbunyi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya diwujudkan untuk keadilan sosial dan kehidupan yang beradab serta bermoral. So, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan kepada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ataupun kesalahan saya tidak sengaja karena saya masih belajar di sini. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, jangan pernah menilai sesuatu dari siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah dari apa yang dia sampaikan. So, 2-3 kucing saleh. Aduh, hujan nih. Bye.